Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Joyo Santri Adventure. Oke, kita yo belajar berpolitik juga. Santri yo ngaji yo nggak ada salahnya kita melihat sisi politik. Ini di video ini eh, Muhaimin Iskandar ya, Cawapres nomor satu itu mengomentari bahwa jalan tol tidak bisa dinikmati oleh tukang becak. Ada yang mengomentari ya memang becak nggak bisa masuk tol. Kalau becak lewat tol malah bahaya. Ada yang kalau mobil semuanya mobil terus ada becak lewat tol ya malah bahaya ya. Ya itu benar, tapi konteksnya bukan itu. Uh, dan benar alasannya kemajuan ekonominya, konektivitas, transportasi bisa menjadi lebih mudah. Nah, ya. Kemudian ini yang jadi masalah gini, nek saya loh ya. Ini kan orang mau masuk tol bayar. Nah itu uangnya itu kemana? Ke negara Indonesia atau ke investor mana? Kalau yang punya itu investor kok malah orang-orang asing, berarti tol atau sepanjang itu Indonesia, lebih parahnya lagi Indonesia dikuasai oleh yang punya investasi. Nah, ada salah satu capres yang punya gagasan kalau bisa tanah yang kena jalur jalan tol itu nggak cuma di ganti rugi, dibeli terus, tapi juga punya aset di situ yang selama tol itu berjalan dia punya investasi, punya saham. Wih keren itu. Berarti rakyat Indonesia yang punya tahan di situ menikmati keberlangsungan tol itu. Oke kita simak. Uh, Mari kita simak ini beritanya seperti ini. Bukan untuk tukang becak gimana loh. Tapi kalau secara ekonomi berdampak pada tukang becak bilang saya kena pajak, pajaknya dibikin bangun tol, lah kok saya nggak bisa menikmati tol. Ya salahin dewe becak. soal tol kan sempat dikritik oleh Cak Imin katanya nggak bisa dinikmati tukang becak gitu. Gimana, Pak? Memang tol bukan untuk tukang becak gimana loh. Tapi kalau secara ekonomi berdampak pada semua lapisan masyarakat ya, Pak? Konektivitas kan, konektivitas. Kalau nggak kan logistik kita jadi mahal sekali. Jadi kan memang konektivitas itu efisiensi logistik ya, tapi juga rasa keadilan. Lu coba bayangin nggak ada tol, macetnya kayak apa kita? Ada tol aja masih macet ya. Ya, bahwa itu semuanya harus lengkap lah. Kan ada bukan hanya tol besar kan, sampai jalan desa kan juga dibangun melalui dana desa. Oke ya, thank you ya. Thank you ya. Terima kasih. Oke, jadi memang benar ya untuk konektivitas transportasi jadi mudah. Bahkan penyaluran bahan pangan apapun jadi mudah. Yaitu yang jadi pertanyaan saya ya sebagai warga kecil ya. Nah itu kalau membayar tol itu uangnya kemana? Apakah ke negara atau ke investor yang mana? Investor yang mana? Kalau investornya masih orang-orang Indonesia ya masih muter di Indonesia. Tapi kalau investornya itu orang asing, ya bahaya itu. Iso wassalam itu dalam jangka panjang. Kalau pembangun ya nek sekarang kan lewat kalau dari Jawa Tengah ke Jakarta itu yang buat bensin sama buat tol mahal bayar tolnya tuh. Kalau dulu wah berat beli bensinnya. Nah, sekarang lebih mahal bayar tolnya. Nah, itu kalau itu bisa masuk ke negara, dikelola negara, bisa dikembalikan ke kesejahteraan rakyat. Tapi kalau kembalinya cuma ke investor asing, ya itu sebenarnya bukan pembangunan itu. Mereka yang menguasai Indonesia dan kita bangsa Indonesia membayar untuk transportasi untuk perjalanan di negara kita kepada orang lain. Yo ngeri. Nek bagi saya itu sangat buruk ya. Kita mau jalan di negeri kita sendiri, tapi kita membayar kepada orang asing.
mumet le mikir. Saya semoga Indonesia semakin baik ke depannya ya. Mendapatkan presiden, mendapat pemimpin-pemimpin yang bisa mengatasi ini semua menjadi lebih baik untuk kemaslahatan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.